Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar? Sehat. Bagus. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita sudah diberikan kesehatan dalam melaksanakan pembelajaran kita seperti biasa yang sering kita lakukan setiap hari. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, maka kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Saya mau nanya dulu, kakak kelas. Ya. Berapa orang yang tidak hadir? Semua hadir, Pak. Semua hadir. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian. Kalian semua hadir dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita ke materi pelajaran kita pada hari ini, kita mengingatkan kembali pelajaran kita minggu yang lalu. Saya nantinya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada kalian. Nah, minggu yang lalu kita mempelajari mengenai konsep dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kedaulatan ini sangat berkaitan dengan yang namanya demokrasi. Nah, saya mau nanya, apa arti daripada demokrasi tersebut? Siapa yang tahu? Coba unjuk tangan. Apa arti daripada demokrasi tersebut? Ada yang tahu? Ya. Pemerintahan rakyat. Pemerintahan rakyat. Betul sekali. Jadi demokrasi itu artinya pemerintahan rakyat. Karena secara harfiah pengertian daripada demokrasi itu ada terbagi dua, yaitu demos dan kratein. Itu dia. Nah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia salah satunya adalah dalam melaksanakan pemilu atau pemilihan umum. Nah, pelaksanaan pemilihan umum ini memiliki beberapa azas-azas. Saya mau nanya, siapa yang tahu ada 6 azas-azas pemilu? Iya, silakan. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Betul sekali. Itu adalah asas-asas daripada pemilu yang kita miliki di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu mengenai penerapan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita mendalami materi tersebut, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran ini. Yang pertama itu adalah bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kita memiliki kedaulatan rakyat. Yang kedua itu adalah mampu memiliki sikap yang baik dan toleran dalam pelaksanaan kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah siswa itu diharapkan untuk mampu melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang keempat adalah peserta didik harus mampu untuk menyajikan dan menelaah prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia
tahun 1945. Itu adalah tujuan pembelajaran kita yang harus kita laksanakan pada hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran ini, saya akan membagikan beberapa kertas kepada kalian. Ini nanti merupakan postes, kemudian bahan ajar yang akan kalian pelajari pada saat ini. Baik, untuk pengerjaan ini saya harapkan kalian untuk melakukan secara berpasangan. Yang paling depan menghadap ke belakang, kemudian yang ini menghadap ke belakang juga, begitu juga ini, dan ini ada satu pasangan bergabung di meja ini. Silakan dilaksanakan. Jadi untuk mengerjakan soal tersebut, silakan menulis di sini. Ada beberapa soal yang sudah Bapak bagikan, silakan ditulis di kertas kosong ini. Kalian sudah mengerjakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di kertas yang ada di meja kalian. Dan sekarang Bapak tanya, dalam materi ini kita mempelajari mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia di mana terbagi dalam beberapa fase. Nah, untuk kelompok 1 saya bertanya ini. Coba sebutkan fase-fase pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi Pancasila masa reformasi sampai sekarang. Iya, ada 4 fase pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Seperti yang dia sampaikan tadi bahwa ada demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, kemudian demokrasi Pancasila, dan demokrasi Pancasila era reformasi. Dan itu adalah demokrasi yang kita pakai sampai sekarang. Nah, kemudian untuk kelompok 4, saya mau bertanya, mengapa demokrasi Pancasila era reformasi itu yang kita pakai sampai sekarang? Apa alasannya? Karena demokrasi Pancasila sangat cocok kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Karena demokrasi Pancasila sangat cocok bagi kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Kemudian untuk kelompok 2, apa lagi alasan mengapa demokrasi Pancasila era reformasi yang kita pakai sekarang? Karena adanya perubahan dalam segala bidang kehidupan. Karena adanya perubahan dalam segala bidang kehidupan. Contohnya seperti apa? Contohnya? Menciptakan budaya toleransi,
menciptakan budaya toleransi, kemudian adanya sikap kompromi dan menghargai pandangan yang berbeda. menghargai pandangan yang berbeda. Sekarang apalagi untuk kelompok 5 ini? Kelompok 5 Indonesia. Kelompok 5. Apalagi alasan mengapa Indonesia memiliki demokrasi Pancasila era reformasi sampai sekarang? Meningkatkan peran lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Iya, meningkatkan peran lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, sekarang saya mau bertanya ini sama kelompok 6 ini. Sama kelompok 6. Kita di Indonesia memiliki sistem pemerintahan. Lalu, sistem pemerintahan yang kita miliki sekarang ini apa, coba disampaikan? Sistem pemerintahan yang kita miliki adalah sistem presidensial. Sistem presidensial itu sistem pemerintahan yang kita miliki sekarang ini. Lalu untuk kelompok 7 ini, kelompok 7, mengapa Indonesia memilih sistem presidensial? Coba apa alasannya? Sesuai dengan budaya politiknya Iya, karena sistem presidensial itu sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila. Kelompok 2, apa lagi alasannya kenapa kita memakai Indonesia sistem presidensial? Sistem presidensial sesuai dengan budaya politik yang dianut oleh negara. Karena sistem presidensial sesuai dengan budaya politik yang dianut oleh bangsa Indonesia sekarang ini. Jadi itu alasannya kenapa kita itu memiliki sistem pemerintahan yang namanya adalah sistem presidensial. Nah, kemudian di dalam materi ini juga kita mempelajari mengenai lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara salah satunya adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu saya mau bertanya untuk kelompok 1, siapa sajakah mereka yang bekerja dalam lembaga legislatif tersebut? MPR, DPR, dan DPD. Jadi itulah mereka yang bekerja sebagai lembaga negara legislatif. Kemudian ada beberapa fungsi daripada DPR. Untuk kelompok 3, salah satunya apa? Menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Kelompok 6, apa lagi? Menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Kelompok 5, apa lagi? Mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Jadi kalian ini pintar semua. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Terima kasih. Kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada kalian. Dan saya yakin itu adalah hasil daripada kerja diskusi kalian atau kerja kelompok kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita dan kita mengambil kesimpulan daripada materi kita pada hari ini, yaitu sistem demokrasi di Indonesia kita ini ada beberapa fase pelaksanaannya. Yang pertama adalah demokrasi parlementer, itu terlaksana pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Kemudian dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin, itu terlaksana pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1966.
Seterusnya, demokrasi Pancasila itu berlaku pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1998. Dan ada perubahan lagi yang dinamakan dengan demokrasi Pancasila era reformasi. Era reformasi itu berlaku tahun 1998 sampai sekarang. Kemudian kita memiliki sistem presidensial di Indonesia. Sistem pemerintahan yang dinamakan dengan sistem presidensial, di mana presiden adalah ada dua kedudukan, yaitu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Nah, kemudian kita memiliki lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Jadi saya harapkan kepada kalian semua, dengan kita mempelajari materi ini, kalian bisa memahaminya dan bisa melaksanakannya dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi untuk itu ada beberapa yang saya bagikan kepada kalian untuk nantinya dikerjakan di rumah masing-masing secara berkelompok tadi. Nah, yaitu media pembelajaran, kemudian LKPD, dan juga ada evaluasi dan juga post test. Jadi saya sampaikan kepada kalian, kalau ada pertanyaan-pertanyaan tersebut silakan dikerjakan secara berpasangan sesuai dengan yang kita lakukan pada hari ini. Jadi ingat, harus mematuhi protokol kesehatan ya, supaya tidak menimbulkan klaster baru pada COVID-19 ini. Seterusnya, kalau ada pertanyaan yang kurang dipahami, dimengerti, bisa menghubungi saya melalui grup kita yang sudah kita buat bersama, dan juga bisa melalui WA pribadi saya. Paham? Paham. Baik, jadi ini adalah yang akan kalian kerjakan nantinya di rumah. Baik, satu lagi tugas kalian adalah membuat puisi bertema pemilu. Membuat puisi bertema pemilu di dalam selembar kertas, dan kalian videokan kalian sendiri, diri kalian sendiri. Kalian itu lakukan di rumah masing-masing. Dan minggu depan saya akan tagih hasil daripada puisi yang bertema pemilu. Paham? Paham. Baik. Seperti biasa, untuk mengakhiri daripada pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Mulai. Selesai. Baik, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Yahoo.